jadi pertanyaan saya, Bapak tahu nggak putusan pengadilan nomor 16 bahwasannya perkara ini telah ingkrah? Tahu nggak itu? Sudah diadili, sudah diproses? Tidak tahu. Bapak tahu nggak dan melihat langsung nggak bahwasannya mereka telah melaporkan kepada Propam terhadap Rudiana yang katanya rekayasa dan penganiayaan dan penyiksaan tersebut? Tunggu dulu, saya masih berbicara dengan Pak Raden. Ya, tapi Ibu tadi berbicara, Ibu diam. Anda diam dulu. Saudara mengerti nggak proses hukum yang sedang berjalan? Yang rekayasa yang mana? Jangan Anda berbicara beralibi-alibi. Tidak, kita berbicara hukum di sini. Ibu sudah pengacara, berbicaralah sesuai dengan data dan fakta, bukan berbicara alibi. Citra, lawyer, setan kamu, baru seumur jagung kamu. Jadi lawyer, mulut kamu seakan-akan paling pandai. Bangsat kamu itu, sama dengan Rasman. Alas kamu ya, jangan kau macam-macam kamu. Lawan ini netizen semua. Saya tidak takut mati. Nggak tua, nggak ada yang saya cari. Saya tantang kamu. Ayo, mulut-mulut sampah kamu pakai. Orang yang salah kamu bela. Kau pojokkan orang yang benar. Kau ikut-ikut mendolimi orang yang benar. Iblis kamu itu, otakmu itu, manusia bangsat kamu. Jangan kayak penyidik nanyanya. Bukan. Kita yang meminta Karena bantuan Anda telah dia. menuduh nama Rudiana di sini dan itu klien saya, wajib saya perjuangkan. Makanya lihat berkas Anda ini. diam dulu, saya lagi berbicara dengan Pak Raden. Ya, Masuk, Pak. Anda kalau bersumpah silakan bersumpah, tapi jangan memfitnah orang yang belum tentu bersalah. Saya tidak berfitnah karena saya punya berkasnya Anda telah semuanya. mengatakan klien Anda, demi Allah saya bersumpah bahwasannya yang merekayasa adalah Rudiana. Sedangkan perkara ini telah ingkrah dan dia Ya memang direkayasa, Mas. Dari tahun 2016 saya ngomong ini Anda telah rekayasa. melaporkan ke Propam dan sudah dilakukan pemeriksaan atensi. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Anda percaya kepada penegak hukum atau kepada yang goib? Kita Mas, berbicara hukum hari Mas, ini. nggak usah Bu, ngomong tolong dulu, kayak saya gitu. lanjutkan dulu berbicara Mas, dengan Pak Mas, Raden. buktinya cuma Saya masalah, berbicara dulu Mas, dengan cuma Pak Raden. masalah putusan. Tunggu dulu, Anda Ngerti kok nggak ini menghalangi saya peradilan untuk sesat? menggali informasi Jangan ini. masalah putusan. Saya ini, wajib ini gali peradilan informasi sesat, ini. Mas. Bapak Ibu, Kita buktikan Tunggu di dulu, sini. tunggu dulu. Bapak Ibu. Tunggu dulu ya. Gantian. Langsung Saya poinnya. dari Langsung ke kemarin poinnya. saya selalu sabar dengan Ibu. Bang Pitra. Den, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap. Saya ingin bertanya kepada Pak Raden karena ini melalui via Zoom juga ya. Pertanyaan saya ada 3 hal. Yang pertama, apa yang menjadi alasan dan dasar Bapak membuat kata-kata sumpah pocong tersebut sehingga diikuti oleh Saka Tatal? Kiai tersebut ya kan mengatakan sumpah pocong itu berdasarkan keterangan dari tim kuasa Saka Tatal dan Saka Tatal bahwa mereka itu jujur tidak melakukan seperti kasus yang diduga bahwa Saka Tatal pelakunya, Pitra, ya kan, dan ada penganiayaan di saat interogasi, Pitra, itu melalui keterangan Saka Tatal dan tim kuasa Saka Tatal, Pitra. Jangan goblok kau. Dari mana tahu Kiai itu membuat statement untuk keterangan sumpah pocongnya? Kau memang ngadi-ngadi, kau memang bodoh kali. Bapak tahu nggak dan melihat langsung nggak bahwasannya mereka telah melaporkan kepada Propam terhadap Rudiana yang katanya rekayasa dan penganiayaan dan penyiksaan tersebut? Tunggu dulu, saya masih berbicara dengan Pak Raden. Ya, tapi Ibu tadi berbicara, Ibu diam. Anda diam dulu. Jangan kayak penyidik nanyanya. Bukan. Kita yang meminta Karena Anda bantuan telah dia. menuduh nama Rudiana di sini dan itu klien saya, wajib saya perjuangkan. Makanya lihat berkas Anda ini. diam dulu, saya lagi berbicara dengan Pak Raden. Ya, Masuk, Pak. Anda kalau bersumpah silakan bersumpah, tapi jangan memfitnah orang yang belum tentu bersalah. Saya tidak berfitnah karena saya punya berkasnya Anda telah semuanya. mengatakan klien Anda, demi Allah saya bersumpah bahwasannya yang merekayasa adalah Rudiana. Sedangkan perkara ini telah ingkrah dan dia Ya memang direkayasa, Mas. Dari tahun 2016 saya ngomong ini Anda telah rekayasa. melaporkan ke Propam dan sudah dilakukan pemeriksaan atensi. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Anda percaya kepada penegak hukum atau kepada yang goib? Kau punya adab nggak, Fitra? Ketika kamu berbicara kepada orang yang di atas umurmu, ya kan, yang menghargai seorang ibu, ya kan, tanganmu itu nggak usah lah nunjuk-nunjuk, Fitra, ya kan, seakan-akan udah hebat kali kau, Fitra, ya benar. Kau membela mati-matian Ibtu Rudiana. Ibu Titin membela kliennya juga mati-matian untuk Saka Tatal. Dan di belakang Saka Tatal dan Ibu Titin, netizen terbesar di seluruh Indonesia membantu dan mendukung mereka. Kau siapa yang mendukung kau? Siapa?
paling cuma Elsa ya kan. Rasman aja udah pindah jalur. Kita Mas, berbicara hukum hari Mas, ini. nggak usah Bu, ngotot tolong dulu, kayak saya gitu. lanjutkan dulu berbicara dengan Pak Mas, Raden. buktinya cuma Saya masalah, berbicara dulu Mas, dengan cuma Pak Raden. masalah putusan. Tunggu dulu, Anda Ngerti kok nggak ini menghalangi peradilan saya untuk sesat? menggali informasi Bukan masalah ini? putusan Saya ini. wajib Ini gali peradilan informasi sesat, ini. Mas. Bapak Ibu Kita bergantian. buktikan di Tunggu dulu, sini. tunggu dulu, Bapak Ibu. tunggu dulu ya. Gantian. Saya dari Langsung ke kemarin saya poinnya. selalu sabar dengan Ibu. Bang Pitra. Menurut saya pertanyaan si Pitra ini tidak usah dijawab ya Pak Kiai ya. Soalnya lari jalur ya kan. Pertanyaan itu yang harus cocoknya dipertanyakan oleh tim kuasa Sakatatal ya kan, bukan kepada Kiai. Mana tahu Pak Kiai itu yang sudah ingkrah sesuai BAP Pitra Ramadan ya kan. Kau pertanyakan lah itu sama tim kuasanya ya kan. Tahu apa enggak gitu. Pak Kiai itu hanya menjalankan tugas sebagai Kiai untuk umatnya ya, menjalankan kerjanya untuk melayani masyarakat ya kan, melayani umatnya, umat muslim atas ketidakadilan yang kalian buat Pitra ya. Mengerti kau sedikit, paham kau dulu. Apakah benar Saka mengetahui kejadian itu? Dia tidak tahu. Yang kedua, apakah benar keterangan Dede dan Aib yang menyatakan dia melihat buru-buruan untuk melempar dan kemudian menuduh Sakatatal dan 7 orang terpidana itu? Saka mengatakan tidak benar. Keterangan Aib dan Dede bohong. Nah, sehingga dengan demikian ketujuh orang yang dihukum sekarang dan dia sudah menjalani juga tidak ada yang benar. Nah, selanjutnya Ibu Tinju sudah jelaskan, silakan. Jadi kan keterangan Dede dan Aib itu hanya ada di dalam BAP yang menyatakan seolah-olah pada tanggal 27 Agustus 2016 Dede dan Aib itu mengetahui adanya kejar-kejaran korban Vina dan Eki dikejar oleh rombongan yang sekarang menjadi terpidana. Dinyatakan oleh Saka dalam pemeriksaan tadi tidak pernah tahu masalah itu. Karena apa? Saka punya alibi sendiri di tanggal 27 Agustus 2016 itu dia ada di rumah temannya, di rumah pamannya di Sadikun, kemudian ke rumah neneknya, kemudian ke bengkel pada malam hari. Jadi akibat keterangan Dede dan Aib yang menyatakan melihat ada kejar-kejaran dan termasuk diantaranya Sakatatal itu membuat 7 terpidana yang diancam hukuman seumur hidup dan Saka 8 tahun itu divonis tinggi, divonis sangat luar biasa. Padahal Dede dan Aib tidak pernah hadir di persidangan, hanya dibacakan lewat BAP. Jadi kita juga tidak mengkonfirmasi pada saat sidang betul nggak kejadiannya seperti itu. Dan sekarang yang terjadi, Dede sudah menyatakan bahwa dia pada tanggal 27 tidak mengetahui adanya peristiwa itu. Dia disuruh menulis sesuai BAP, menyatakan sesuai BAP atas suruhan Aib dan Bapak Rudiana sebagai pelapor. Itu sudah disampaikan di podcastnya Pak Dedi. Kemudian saya juga pernah berkomunikasi sebetulnya pada tanggal 31 Agustus 2016 betul tidak Bapak Rudiana menemui Dede dan Aib. Kalau cerita Dede pada tanggal 31 Agustus 2016 dia justru tidak bertemu Bapak Rudiana karena dia tidak masuk kerja. Jadi akibat BAP yang ditandatangani di Polres Cirebon Kota merugikan 8 orang terpidana termasuk diantaranya Sakatatal. Gitu. Jadi Sakatatal punya alibi sendiri di tanggal kematiannya Eki dan Vina gitu ya Pak ya. Terus pada malam hari kejadian, ketika si Saka keluar dari rumah pamannya dan kemudian ke rumah neneknya, kemudian menuju ke bengkel, jarak pandang cuma 10 meter karena dalam keadaan gerimis. Jadi lewat dari 10 meter tidak kelihatan manusia kalau di gang itu. Nah, dan tempat kejadian yang di flyover itu dia tidak melewati tempat itu karena dia mengira ada razia karena banyak polisi dan yang membonceng dia tidak menggunakan helm, tidak punya SIM, sehingga dia tidak melewati tempat yang di flyover katanya ada kecelakaan. Itu yang tadi yang baru, kejadian baru.